Hai teman-teman, kita bertemu lagi di channel Emirita Neni Wijayati. Kita masih tetap membahas akuntansi. Kali ini kita akan membahas posting buku besar, posting jurnal khusus ke buku besar. Ya, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang macam-macam buku besar dan bagaimana aturan-aturan untuk memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Nah, kali ini kita langsung praktek posting dari jurnal khusus ke buku besar. Yang perlu kita siapkan yaitu buku besar yang dibutuhkan. Ini sudah saya siapkan, tetapi saldonya juga sudah saya masukkan untuk mempercepat saja. Ini semuanya sudah disiapkan. Kemudian raca saldo yang dibutuhkan yaitu per 31 November 2019 ini neraca saldonya. Nah, dari neraca saldo ini nanti kita posting ke buku besarnya masing-masing dan jurnal khususnya ya. Jurnal khusus yang kemarin sudah kita bahas juga. Nah, sekarang bagaimana untuk memposting ke buku besar? Yang pertama tadi adalah neraca saldo. Di sini ada kas, nomor akunnya 101, kas 11 juta rupiah, maka ini kita pindah ke buku besarnya ya. Buku besar kas yaitu saldo 11 juta rupiah di sisi debit sesuai dengan asalnya dan neraca saldo. Kemudian piutang dagang di sisi debit 10 juta, ini juga kita masukkan atau kita posting ke buku besar piutang dagang di sisi debit 10 juta ya. Saldo selalu di tanggal 1 ya. Kemudian persediaan barang dagang ini juga sesuai dengan neraca saldonya. Persediaan barang dagang di debit 42.500.000 rupiah, maka juga kita posting ke buku besarnya ya. Itu terus sampai dengan modal itu dikredit 103 juta rupiah. Ini juga kita posting ke buku besarnya. Jadi semuanya kita posting ke buku besarnya masing-masing. Ya, ini sudah saya posting sampai ke modal ya. Nah, kalau semua saldo sudah kita masukkan ke buku besarnya masing-masing, maka langkah selanjutnya adalah memposting dari jurnal khusus. Sekarang kita lihat jurnal khusus yang pertama adalah penerimaan kas. Ini biar enak saya kasih warna saja. Ya. Dari jurnal penerimaan kas ya. Kemarin kita sudah merekapitulasi jurnal khusus. Nah, sekarang kita mulai dari kas. Ya, aturan kemarin adalah untuk posting ke buku besar kas adalah dari saldo, kemudian dari jurnal khusus, dari jurnal penerimaan kas ya. Maka ini di sini kita lihat dari jurnal penerimaan kas ada kas di sisi debit adalah ya, kas di sisi debit itu 44.740.000 rupiah. Maka ini kita pindahkan ke buku besar kas senilai 44.740.000 rupiah di sisi debit. Sekarang kita lihat ya, ini tanggalnya kita kasih untuk posting ke jurnal khusus. Tanggalnya adalah di akhir bulan ya, yaitu Desember tanggal 31. Kemudian tadi debit langsung aja 44.740.000 rupiah. Nah, ini ada saldo debit 11 juta, kemudian masuk debit 44.740, maka ini ditambahkan ya. Langsung aja itu sudah saya tambahkan. Jadi 11 juta ditambah 44.740 hasilnya 55.740.000 rupiah.
ya. Nah, ini kalau sudah kita posting bisa kita checklist di sini juga boleh ya. Artinya ini sudah diposting. Oke. Kemudian selanjutnya adalah potongan penjualan. Ini tidak wajib ya, mau di checklist juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Ini untuk memudahkan aja pengecekan kita kalau jumlah ini sudah kita posting. Kemudian akun berikutnya adalah potongan penjualan, yaitu di sisi debit 260 juta rupiah, maka kita masukkan ke buku besar potongan penjualan. Nah, potongan penjualan kita kasih tanggal, karena tidak ada saldonya maka tidak perlu ditulis saldo. Tadi sebelah debit ya, kita lihat kita posting sebelah debit 260.000 rupiah, maka saldonya tinggal ini sama aja ya, yaitu 360.000 rupiah ya. Ini potongan penjualan. Keterangannya yaitu dari jurnal penerimaan kas, ini saya singkat aja JKM atau jurnal kas masuk ya. Kalau ditulis jurnal penerimaan kas terlalu panjang, perlu disingkat. Singkatan ini bisa kita ngikutin aja, yang penting bisa dipahami. Kemudian kita lihat jurnal khusus berikutnya, yaitu piutang dagang. Nah, kita ingat bahwa untuk posting ke piutang dagang tidak boleh dari penerimaan kas, tetapi dari jurnal penjualan terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat di jurnal penjualan, ini saya kasih warna. Itu ada jumlah 15.300.000 rupiah. Itu jumlah ini akan kita posting ke buku besar piutang dagang di sisi debit, dan jumlah ini pula akan kita posting ke buku besar penjualan di sisi kredit ya. Kita posting dulu yang ke piutang dagang, yaitu di sisi debit 15.300.000 rupiah. Oke. Nah, sebetulnya untuk posting bisa urut dari jurnal khusus atau urut dari buku besar. Ya, ini kita kasih tanggal. Kemudian keterangan tadi dari jurnal penjualan. Kemudian tadi ada di sisi debit, jurnal penjualan kita singkat JIJ atau jurnal jual ya. Kemudian kita hitung saldonya, debit dengan debit ditambah ya. Jadi 10 juta ditambah 15.300.000 rupiah, itu 25.300.000 rupiah. Oke, jadi ini sudah kita posting ya. Ini kita kasih checklist ini nggak apa-apa, yang piutang dagang ya. Kemudian selanjutnya adalah kita selesaikan dulu buku besar piutang aja ya. Setelah dari jurnal penjualan masuk, berikutnya adalah retur. Biasanya setelah menjual itu biasanya ada retur ya, menjual secara kredit ada retur penjualan. Maka retur penjualan kita lihat di jurnal umum. Oke, ada tidak di jurnal umum? Ya, ini ya ada piutang dagang itu di sisi kredit sebesar 500.000 rupiah. Ini jelas akan karena retur penjualan itu mengurangi piutang, maka piutang di sisi kredit. Sekarang kita posting ke buku besar piutang dagang. Ini tadi dari jurnal penjualan. Kemudian di sisi kredit kita, karena jurnal umumnya sisi kredit, kita pindah juga di sisi kredit. Kemudian kita hitung saldonya, debit dengan kredit dikurangkan ya.
Rp25.300.000 dikurangi Rp500.000 ketemu Rp24.800.000. Kemudian setelah kita saldo, menjual, kemudian ada retur, selanjutnya adalah menerima pelunasan piutang. Nah, pelunasan piutang itu ada di jurnal penerimaan kas. Ya. Kita menerima pelunasan, kita catat di penerimaan kas. Oke, ini tadi piutang, jadi ini tadi sudah kita posting. Kemudian ini juga kita posting yang piutang dagang. Di sisi kredit, ini lihat ya, ini batasnya. Ini batas debit dengan kredit. Kemudian di piutang di sisi kredit ada 13 juta rupiah, maka kita pindahkan atau kita posting ke buku besar piutang dagang di sisi kredit. Oke, itu dari jurnal penerimaan kas kita tulis JKM atau jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Tadi di sisi kredit kita lihat sisi kredit ya, ini debit dengan kredit mengurang. Ya, karena ini ada pelunasan maka piutang kita berkurang sebesar 13 juta, maka jumlahnya atau saldonya tinggal Rp11.800.000. Itu asalnya dari Rp24.800.000 dikurangi Rp13 juta. Baik, berarti yang ini sudah kita posting. Oke, kita posting yang masih dari penerimaan kas, yaitu ke buku besar penjualan. Ini penjualan di sisi kredit ada jumlah Rp25 juta, maka kita pindah ke buku besar penjualan. Kita cari buku besar penjualan. Ya. Desember tanggalnya 31, karena penjualan tidak akan ada saldo ya, karena sudah dibuat jurnal penutup, karena juga penjualan diperhitungkan dalam laba rugi, maka saldo akhir bulan setelah tutup buku adalah 0 ya. Tadi dari jurnal penerimaan kas, maka keterangannya kita dari jurnal penjualan, maka keterangannya kita tulis JJ atau jurnal jual. Di sisi kredit yaitu 15.300.000, maka saldonya adalah juga di sisi kredit Rp15.300.000 ya. Jadi ini untuk penjualan di penerimaan kas sudah selesai kita posting, kita cek saja. Kemudian untuk selanjutnya yang dari penerimaan kas ada di kredit ada akun modal di kolom serba-serbi, yaitu Rp7 juta itu hasil dari investasi ya. Maka ini juga kita pindah ke atau kita posting ke buku besar modal di sisi kredit sebesar Rp7 juta. Sekarang kita lihat buku besarnya, yaitu modal ya. Ini nomor-nomornya, nomor akun nanti bisa dilihat ya, dari jurnal penerimaan kas besar di sisi kredit. Ini kredit dengan kredit kita tambahkan ya, 103 juta ditambah 7 juta rupiah, maka ketemu 110 juta rupiah. Oke, yang penjualan saya ulang saja. Ini saya postingnya dari jurnal penjualan dulu, tidak apa-apa. Dari jurnal penjualan ya, kita lihat aja dari jurnal penjualannya. Tadi yang di sini adalah jurnal penjualan ya. Ini ada akun penjualan, maka masuk ke buku besar penjualan di sisi kredit sebesar Rp15 juta. Nah, yang dari jurnal penerimaan kas tadi yaitu Rp25 juta. Sekalian cek kita posting.
Jadi yang ini tadi sudah terposting, kita kasih checklist saja. Ya. Sekarang kita posting yang dari jurnal penerimaan kas, yaitu penjualan 25 juta rupiah. Ya, ke buku besar penjualan. Ya. Karena ini akunnya penjualan, maka kita posting ke buku besar penjualan. Oke, tanggal 31. Kalau ini tidak urut tidak apa-apa, mau dari jurnal penjualan dulu, dari jurnal penerimaan kas dulu tidak masalah ya. Karena penjualan selalu muncul di sisi kredit. Jadi ini diacak nggak apa-apa. Kredit dengan kredit ditambah 15.300.000 rupiah ditambah 25 juta rupiah ketemu 40.300.000 rupiah. Oke. Ini saya ulangi aja. Ya. Kemudian kita lanjut jurnal khusus berikutnya adalah jurnal penjualan sudah selesai ya. Dari jurnal penerimaan kas sudah selesai, ini sudah kita posting semuanya. Jurnal penjualan juga sudah kita posting ke buku besarnya masing-masing. Sekarang jurnal pengeluaran kas. Oke, baik. Ya, dari jurnal pengeluaran kas. Nah, sekarang kita lihat di jurnal pengeluaran kas ada debit akun utang. Nanti kita posting ke buku besar utang dagang. Kemudian ada pembelian. Nanti kita posting ke buku besar pembelian. Dan serba-serbi ini banyak akun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kita posting juga ke buku besarnya masing-masing. Kemudian ada kas. Sekarang kita masukkan yang kas dulu ya. Utang nanti, karena utang nggak boleh diposting dari jurnal pengeluaran kas dulu. Untuk utang dagang dipostingnya dari jurnal pembelian dulu. Oke, sekarang kita kasnya dulu aja, kita posting ke buku besar kas, yaitu Rp21.425.000 di sisi kredit. Sekarang kita lihat buku besar kas. Ya. Dari jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar atau JKK di sisi kredit yaitu Rp21.425.000. Ini saldonya debit, masuk kredit maka dikurang ya, Rp55.740.000 dikurang Rp21.425.000, maka saldo akhir kas adalah Rp34.315.000. Sekarang kita lihat buku besar kas ya. Dari posting jurnal khusus ini kalau penerimaan kas umumnya hanya dari 3 posting, yaitu yang pertama saldo. Ini sisa uang kita di bulan kemarin atau saldo uang kita di bulan kemarin. Kemudian penerimaan kas diposting terlebih dahulu karena ini akan menambahkan saldo uang kas perusahaan baru dari pengeluaran. Artinya bahwa ada uang dulu baru kita belanja. Tidak mungkin kita belanja dulu baru bayarnya kemudian, itu berarti tidak tunai tetapi utang. Maka hati-hati untuk posting buku besar kas itu urutannya seperti ini, seperti yang kita bahas di video sebelumnya ya, aturan memposting. Yaitu untuk kas, yaitu saldo terlebih dahulu, kemudian menerima uang terlebih dahulu, baru kita belanjakan. Itu yang benar. Sehingga tidak terjadi saldo ada di posisi kredit. Karena tidak akan kas, tidak akan ada saldo di posisi kredit. Untuk kas atau semua harta kecuali akumulasi penyusutan, semua saldo ada di posisi debit. Sehingga saldo kreditnya selamanya akan kosong. Ya. Kemudian kita bahas yang piutang dagang, sama juga seperti
buku besar kas. Untuk piutang dagang aturannya yang pertama adalah saldo terlebih dahulu, yaitu saldo piutang kita di bulan kemarin. Kemudian muncul piutang dagang karena ada penjualan, sehingga penjualan secara kredit itu terlihat di jurnal penjualan, itu akan menambah piutang. Ya, akan menambah piutang. Jadi kita menjual secara kredit dulu, kemudian menerima retur, ya menerima retur, bukan terima retur dulu baru menjual, itu kan tidak mungkin ya. Jadi menjual secara kredit terlebih dahulu, kemudian menerima retur, kemudian baru kita menerima pelunasan piutang. Itu urutannya, aturannya seperti itu secara logika. Sehingga saldonya juga untuk piutang, ini kelompok harta, saldonya hanya ada di satu sisi, yaitu sisi debit. Kalau kalian salah atau teman-teman salah memposting, bisa jadi saldonya ada di kredit. Itu tidak akan terjadi. Secara kehidupan nyata tidak akan ada piutang di sisi kredit. Ya. Jadi piutang hanya ada di sisi debit. Sehingga ini harus diperhatikan. Ya, piutang dagang ini postingnya kita ikutin logika dan aturannya. Juga untuk kas. Ya, untuk buku besar kas. Oke, kita lanjut. Jadi ini sudah kita posting ya. Pengeluaran kas. Kemudian selanjutnya adalah kita mau ke pembelian, nggak apa-apa ya. Pembelian kita buku. Jadi dari pembelian kita posting ke buku besar pembelian Rp3.400.000. Nanti setelah pembelian kita selesaikan yang utang dagang. Sekarang kita lihat buku besar pembelian. Ya. Nah, untuk pembelian, karena pembelian selalu muncul di sisi debit, maka mau jurnal pembelian dulu atau jurnal penerimaan kas dulu tidak masalah. Ini jurnal pembelian dulu. Kita lihat yang jurnal. Oke. Ya. Untuk pembelian karena sama-sama di debit, maka mau jurnal pengeluaran kas dulu atau jurnal pembelian dulu tidak masalah ya. Tadi kita sudah lihat di jurnal penerimaan kas, kita lihat saja 3.400.000 ya ini tadi ya. 3.400.000. Kemudian ini berarti sudah kita posting. Kemudian kita lihat di jurnal pembelian saja biar sekalian pembelian selesai. Nah, ini pembelian di sisi debit. Ada pembelian 6 juta. Kita checklist di sini aja. Ini kita masukkan atau kita posting ke buku besar pembelian. Ya. Ini tadi. Oke. Ini saldonya debit, maka kita masukkan debit. Kemudian debit ada masuk kredit, maka kita jumlahkan 6 juta tambah 3.400.000 rupiah, maka saldo akhir pembelian 9.400.000 rupiah. Oke, sekali lagi untuk buku besar pembelian ini mau dibalik-balik nggak apa-apa karena sama-sama di debit. Dan saldonya juga semuanya ada di debit. Untuk buku besar satu sisi saldo pasti akan kosong untuk buku besar 4 kolom. Oke. Dari sini kita mau selesaikan yang utang dagang dulu aja ya. Utang dagang itu utang dagang muncul karena ada pembelian secara kredit. Jadi kita lihat di sini utang dagang itu karena ada pembelian secara kredit. Ini saya jurnal khusus pembeliannya ini tidak khusus pembelian tapi ada pembelian barang dagang, ada perlengkapan dan pembelian aktiva yang lain. Ya. Nah, ini utang dagang kita masukkan ada kredit utang dagang jumlah Rp8.750.000. Ini kita posting dulu ke buku besar utang dagang di sisi kredit. Oke. Cek saja. Kemudian kita cari buku besar utang dagang.
tanggalnya yaitu 31 tetap. Kemudian dari jurnal pembelian di sisi kredit, logikanya kita punya utang karena kita punya utang dagang karena kita membeli secara kredit. Maka pembelian secara kredit dicatat di jurnal pembelian. Ini saldonya kredit dengan kredit, maka kita tambahkan. Oke. Setelah membeli secara kredit sehingga muncul utang, maka kita kalau ada retur, maka kita lihat di jurnal umum yang akun utang dagang. Ada tidak? Sekarang kita lihat jurnal umumnya. Oke, ini ada 2. Kalau misalkan utang dagang ini di jurnal umum ada 2, boleh langsung dijumlahkan ya. Karena ini cuma 1 berarti di sini. Utang dagang di sisi debit karena adanya retur. Retur kan mengurangi utang. Maka utang dagangnya berkurang di sisi debit. Kita posting ke buku besar utang dagang di sisi debit. Ya, ini saldonya kredit dengan debit maka dikurang. Nah, setelah saldo jurnal pembelian muncul utang, kemudian ada retur dicatat di jurnal umum maka mengurangi utang. Selanjutnya adalah pelunasan utang dagang. Kita membayar utang dagang itu kita lihat di jurnal pengeluaran kas ya. Jadi kita sudah ketemu jurnal pengeluaran kas tapi tidak diposting dulu karena kita urutkan urutan yang benar ya. Pengeluaran kas di sini ada utang dagang di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Ini kita posting aja ke buku besar utang dagang ya. Ini karena utang dagang maka buku besarnya ya utang dagang di sisi debit 5 juta rupiah. Nah, saldonya kredit dengan debit maka dikurang. Ya. Maka kita lihat di sini saldo utang dagang, saldo normalnya ada di sisi kredit, maka sisi debit saldo adalah kosong. Nah, sekali lagi ini sama dengan kas, sama dengan piutang dagang. Urutan posting utang dagang ini harus urut sehingga nanti tidak terjadi saldo ada di sisi debit. Jadi urutannya adalah saldo kita masukkan dulu, kemudian kita membeli secara kredit maka muncul utang. Kita retur barang yang kita beli itu terlihat di jurnal umum kan mengurangi utang, kemudian utang itu kita lunasi ya pelunasan. Kita melunasi utang akan jadi jurnal pengeluaran kas. Jadi urutannya ini saldo, jurnal pembelian, jurnal umum, dan jurnal pengeluaran kas. Yang agak ribet itu si kas, piutang dagang, sama utang dagang. Yang lain tinggal mindah saja, tidak perlu menggunakan urutan. Ya. Sekarang ini kita lihat di pengeluaran kas sewa dibayar di muka di sisi debit 4 juta rupiah. Ya. Maka ini kita posting ke buku besar sewa dibayar di muka 4 juta rupiah. Bukan di buku besar serba-serbi, tapi di buku besar sesuai dengan akun yang ada di sini. Ya, kita coba sewa dibayar di muka 4 juta rupiah di sisi debit. Kita posting ke buku besarnya yaitu sewa dibayar di muka. Sorry ke atas. Nah, sewa dibayar di muka ya dari jurnal pengeluaran kas JKK di sisi debit tadi 4 juta rupiah maka saldonya juga di sisi debit. Mudah, maka seterusnya silakan dilanjutkan juga kalau misalnya sudah bisa. Ini tanda sudah diposting. Satu lagi beban angkut ya. Beban angkut pembelian ini diserba-serbi di sisi debit Rp125.000 maka kita posting ke buku besar beban angkut ya. Beban angkut ada di bawah.
Ini beban angkut pembelian, saya masukkan di setelah potongan pembelian dan retur pembelian, dan nomor akunnya saya serikan dengan pembelian karena ini nanti berkaitan dengan perhitungan laba rugi, yaitu perhitungan harga pokok pembelian, harga pokok penjualan. Ya. Tapi kalau mau dicampur dengan beban-beban, ini di bawahnya juga sudah beban-beban. Cuman itu saya taruh di paling atas ya. Ini beban gaji, beban iklan. Jadi untuk memudahkan nanti ketika kita menyusun laporan laba rugi. Ya, beban selalu ada di sisi debit, maka saldonya juga di debit. Oke. Kemudian mungkin yang agak susah, ini sama aja ya nanti. Beban gaji juga masuk ke buku besar beban gaji toko masuk ke buku besar beban gaji, semuanya di debit sampai ke pajak penghasilan. Ya. Ini semuanya nanti kita posting di buku besarnya masing-masing ya. Kalau enggak ini saya ini aja. Ya, anggap aja sudah diposting semua ini dari jurnal pengeluaran kas dan seterusnya sampai dengan tadi pajak ya, pajak penghasilan. Berarti yang dari pengeluaran kas kolom serba-serbi sudah kita posting semua ya. Nah sekarang kita lihat yang di ini dulu, di jurnal umum. Ini udah diposting semua berarti ya, tinggal private nanti. Jurnal umum. Ini juga ada peralatan kantor, ada modal. Ini kita posting juga ke buku besar peralatan kantor. Di sisi debit 2.500.000 rupiah. Ada akun modal, nanti kita posting ke buku besar modal di sisi kredit. Ya, utang dagang tadi sudah. Kemudian ada retur pembelian, nanti juga kita posting ke buku besar retur pembelian di sisi kredit. Kemudian ada akun retur penjualan dan pengurangan harga di sisi debit, maka kita posting ke buku besar retur penjualan dan pengurangan harga di sisi debit. Kemudian piutang dagang tadi sudah kita posting ya, sudah kita posting tadi. Oke, jadi semua akun diposting ke buku besarnya masing-masing sehingga hasilnya akan seperti ini. Ya, beban gaji toko tadi anggap aja sudah diposting. Kemudian retur pembelian kita posting dari jurnal umum ya. Terus jadi semuanya kita posting sampai selesai retur penjualan. Ini tadi dari jurnal umum juga, maka keterangannya adalah JU jurnal umum, kemudian terus dan seterusnya. Prive tadi dari jurnal pengeluaran kas ya, JKK. Kemudian modal tadi ada dari jurnal umum ya, ada dari jurnal umum, kita masukkan saja. Jadi kredit maka semua terus menambah ya. Kemudian utang dagang sudah selesai, akumulasi tidak ada, kendaraan tidak ada pembelian, peralatan tadi ada pembelian dari jurnal pembelian atau jurnal pengeluaran kas tadi, jurnal umum. Ini investasi kalau tidak salah, maka peralatannya bertambah, debit dengan debit bertambah, akumulasi tidak ada, kemudian peralatan toko tadi ada dari jurnal pembelian atau jurnal pengeluaran kas tadi ya, jurnal pembelian di sisi debit, maka kita posting saja ya, debit dengan debit ditambah. Terus sewa dibayar di muka sudah, perlengkapan toko tadi juga ada pembelian perlengkapan, kita lihat dari jurnal perlengkapan tidak ada ya, tidak ada perlengkapan.
perlengkapan. Oh, ini ada dari jurnal pembelian 350. Ini perlengkapan. Oh, ini perlengkapan toko. Ini perlengkapan kantor nggak ada, yang ada perlengkapan toko. Ya, ini 300.000 rupiah kita posting. Ya, jadi dapat dengan dapat ditambah selalu dan seterusnya. Persediaan barang tidak ada, piutang dagang sudah kita posting. Nah, itu bagaimana memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Yang kita posting tadi dari saldo terlebih dahulu kita masukkan, kemudian saldo sudah masuk semua, baru kita posting dari jurnal khusus ke buku besarnya masing-masing. Ya, jadi demikian cara memposting buku besar, cara memposting jurnal khusus ke buku besar. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami untuk menambah wawasan dan ilmu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.